Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran kita. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita kali ini bahasa Indonesia, yaitu membuat pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku. Sebelum memulai pembelajaran ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku sekalian, membuat pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku ada pada buku tematik 6B halaman 102 sampai 103. Untuk membuat pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku, tentunya kalian harus memahami dulu apa itu kosakata baku. Kosakata baku terdiri dari dua gabungan kata, yaitu kosakata dengan baku. Kosakata adalah himpunan atau kumpulan kata-kata yang dimiliki seseorang. Sedangkan yang namanya baku adalah sesuai dengan pedoman atau kaidah yang sudah ditentukan dalam berbahasa Indonesia. Jadi kosakata baku itu adalah himpunan kata-kata yang sudah sesuai dengan kaidah atau ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut pedoman yang sudah ditentukan. Nah, jadi kosakata itu terdapat dua macam. Yang pertama, kosakata atau kata baku. Yang kedua, kosakata atau kata tidak baku. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama apa itu kosakata baku dan apa itu kosakata tidak baku. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Kemudian kata baku biasanya digunakan pada kalimat resmi, baik bahasa lisan ataupun bahasa tulisan. Kemudian pada bahasa lisan itu ada pada situasi acara rapat, kemudian seminar, pidato, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi, situasi-situasi seperti ini, maka kata yang digunakan adalah kata yang baku. Dalam rapat-rapat, seminar, pidato kenegaraan, atau pidato kepala sekolah dalam acara perpisahan, dalam acara sambutan pertemuan orang tua siswa, termasuk kegiatan belajar mengajar. Nah, ini harus menggunakan kosakata baku. Kemudian ada dalam bahasa tulisan, seperti ada namanya surat lamaran pekerjaan. Itu pun harus ditulis dengan kata baku. Naskah pidato kenegaraan, Pak Menteri, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak RT sekalipun ketika dia menyampaikan dalam bahasa lisannya, situasi formal, maka itu harus menggunakan kata baku, termasuk naskah-naskahnya. Surat edaran dari sekolah itu pun harus menggunakan kata baku. Kemudian kata baku ini sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang tercantum dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya adalah kosakata atau kata tidak baku. Apa itu kata tidak baku?
Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam pedoman tata bahasa Indonesia. Kemudian kata tidak baku biasanya ya itu terjadi bukan hanya diakibatkan oleh salah penulisannya saja, melainkan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Kata tidak baku ini tidak tercantum dalam KBBI. Jadi patokannya mudah. Kalau kata itu tidak tercantum dalam KBBI, berarti kata itu sudah tidak baku lagi. Tidak boleh digunakan pada saat-saat situasi yang formal resmi. Kemudian kosakata baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Boleh, kata tidak baku itu boleh digunakan hanya dalam percakapan sehari-hari yang sifatnya tidak formal. Kemudian di sini ada ciri-ciri kata baku. Ya, kata baku itu baik penulisan pengucapannya sesuai dengan KBBI. Artinya ciri pertama kata baku itu dia tercantum, kata itu tercantum pada KBBI. Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Ya, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah kecuali bahasa daerah atau bahasa asing itu yang sudah diakui oleh tata bahasa Indonesia namanya serapan dari bahasa daerah atau bahasa asing. Ya, itu ada dalam KBBI. Kemudian yang ketiga, selalu menggunakan imbuhan yang tepat pada kata kerja biasanya, seperti pada kalimat saya memakan buah. Jangan lagi saya makan buah. Kalau saya makan buah itu sudah tidak baku. Mengapa? Karena kata kerjanya tidak disertakan imbuhan. Saya memakan bola. Saya giring bola dan saya tendang bola. Itu pun tidak baku. Harusnya saya menggiring bola dan saya pun menendang bola. Itu baku. Kemudian yang keempat, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme itu adalah sebenarnya sudah jelas tetapi itu dibubuhkan dengan keterangan yang justru itu akan menjadi berlebihan. Namanya pemborosan kata. Contoh, turun ke bawah, naik ke atas. Turun ke bawah itu seharusnya cukup dengan kata turun ke bawah, jangan disertakan karena yang namanya turun pasti ke bawah. Naik ke atas cukup dengan naik, jangan disertakan ke atas karena naik itu pasti ke atas. Ya, kemudian contoh kata baku seperti aktif, pasif, nasihat, teknik, apotek, istri, suami, dan lain-lain. Berikutnya adalah ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, ya, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, baik lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, kata tidak baku tidak tercantum dalam KBBI. Ya, contoh kata tidak baku, aktif. Ini aktif salah. Kenapa penulisan seharusnya pakai F aktif. Kemudian pasif juga sama, harusnya pakai F pasif. Nasehat juga itu dipengaruhi oleh daerah, dialek daerah. Nasehat seharusnya nasihat. Kemudian teknik. Teknik, ya, teknik penulisannya salah, seharusnya teknik. Kemudian objek, ini pun tidak baku, seharusnya di situ objek, seharusnya objek. Apotik tidak baku, seharusnya apotek. Bini juga tidak baku, ini dialek ya, kebiasaan atau bahasa sehari-hari orang Betawi, bini ya, seharusnya istri. Laki juga itu tidak baku. Kata bini, kata laki, kata apotik itu boleh digunakannya hanya dalam bahasa sehari-hari, tidak boleh digunakan dalam bahasa yang resmi formal. Kemudian
tugas ya. Nah, tugas kali ini ada 3. Yang pertama, tulis 10 kata baku. Tulis 10 kata baku. Tadi sudah paham apa itu kata baku. Dan jangan yang sudah dicontohkan sama Bapak ya. Yang kedua, tulis 10 kata tidak baku. Yang ketiganya, buatkan 6 pertanyaan dengan menggunakan kata adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang ditanyakan itu tentang sejarah terbentuknya TNI. Baca dulu buku paket tematik 6B halaman 102. Di situ ada bacaan tentang sejarah terbentuknya TNI. Kalian buatkan 10 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Ya, silahkan kerjakan di buku tulis dan kirim ke Moodle. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.